Banyak trader sesat dan akhirnya bangkrut karena dengan polosnya buy di oversold atau sell di overbought. Solusinya ada pada osilator yang akan saya bahas kali ini yang tidak pernah mau ketinggalan market sehingga memberikan sinyal buy and sell yang lebih akurat dan langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja range oscillator, maka akan muncul nama indikatornya range oscillator yang dikoding oleh Shireman. Indikator ini punya tag IP atau editor speak yang artinya menurut para editor di TradingView indikator ini adalah indikator pilihan yang bagus kualitasnya. Kita klik saja indikatornya maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator Range Oscillator atau RO adalah osilator dinamis yang memiliki mesin heatmap internal yang dirancang untuk mendeteksi seberapa jauh harga telah bergerak dari titik keseimbangannya dan memberi sinyal potensi breakout atau mean reversion. Pada settingan indikatornya, saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi kalau kalian ingin bermain-main atau bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja. Cara membaca indikatornya super simpel sekali. Indikator ini punya 3 level penting. Pertama adalah level 0 yang di tengah ini, kedua adalah level minus 100 atau lower bound yang di bawah ini, dan yang ketiga adalah level plus 100 atau upper bound yang di atas ini. Agar lebih enak dilihat, upper dan lower boundnya saya ubah menjadi warna putih. Sedangkan level 0-nya saya ubah menjadi warna kuning. Jika RO bergerak di atas 0 dan berwarna hijau seperti ini, itu mengindikasikan tekanan bullish yang lebih dominan. Sebaliknya, jika RO bergerak di bawah 0 dan berwarna merah seperti ini, itu mengindikasikan tekanan bearish yang lebih dominan. Pergerakan RO di atas upper bound seperti ini mengindikasikan potensi breakout ke atas, sedangkan pergerakan RO di bawah lower bound seperti ini mengindikasikan potensi breakout ke bawah. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup lengkap dengan tutorial di mana entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, saya akan ubah lengthnya dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator range oscillator yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator simple moving average 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Sekarang kita masuk ke varian setup yang pertama. Ada 2 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan
yang kedua RO break di atas upper bound. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua kita juga sudah melihat RO-nya sudah berwarna hijau dan sudah break di atas upper bound atau di atas level plus 100-nya. Jika kita bandingkan dari sisi price action-nya, sebenarnya harga juga sudah breakout di atas last swing high-nya ini. Jadi dengan breakout-nya RO di atas upper bound-nya, itu dia memberikan konfirmasi tambahan bahwa memang breakout-nya adalah breakout yang valid dan berpotensi melanjutkan pergerakan bullish ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Pada chart ini kita melihat ada 5 sinyal buy yang valid dan semuanya profitable. Akan tetapi ini adalah kondisi trend bullish yang ekstrim yang sebenarnya itu tidak terlalu sering terjadi di market. Oleh karena itu saya menyarankan kita hanya ambil maksimal pada 2 sinyal yang pertama saja, atau kalau kalian memang ingin terus mengambil sinyal yang ketiga hingga sinyal yang kelima, maka tidak perlu menggunakan risk reward rasio 1:2, cukup 1:1 saja. Untuk sell setup-nya juga ada 2 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua RO break di bawah lower bound. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat RO-nya sudah break di bawah lower bound atau di bawah level minus 100. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 2 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan yang kedua RO break di atas level 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua kita melihat RO-nya sudah break kembali di atas level 0. Ciri khas dari setup trading yang kedua ini adalah harga itu biasanya dia sedang retest atau mendekat ke area SMA 50-nya yang menyebabkan RO-nya itu sempat jatuh di bawah 0 karena koreksi yang signifikan. Jadi bergeraknya kembali RO ke atas level 0 itu mengindikasikan support majornya yaitu SMA 50-nya itu masih valid, jadi kita bisa mengambil posisi buy-nya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada 2 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua RO break di bawah level 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 50 yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat RO sudah break kembali ke bawah level 0. Di sini kita juga melihat bahwa harga juga sedang retest ke SMA 50-nya. Jadi bergeraknya kembali RO ke bawah level 0 mengindikasikan resistance majornya yaitu SMA 50 masih valid dan kita bisa mengambil posisi sell. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!